Ketika ahli tingkat magang ini sedang memperbaiki poros belakang truk derek, namun saat dia memutar rantai besi satu putaran, hatinya langsung berdebar karena kait minyak yang baik-baik saja itu tiba-tiba patah, tak mampu menahan beban kehidupan. Mirip rakyat yang kaget saat pemerintah tiba-tiba mengumumkan ketentuan pajak baru yang mencekik leher sampai lupa cara bernapas. Sebelum ketahuan bosnya, ahli tingkat magang pun langsung pergi ke bengkel paman berkacamata, yang kita kenal sebagai ahli tingkat 8. Karena kali ini yang diperbaiki adalah alat pengangkat, maka persyaratan kekuatan materialnya sangat tinggi. Tanpa ragu, paman berkacamata memilih baja nomor 45 sebagai bahan baku. Karena kalau pakai baja KW, nasibnya bisa seperti rakyat yang ditopang janji palsu. Dengan terampil, ia meletakkan baja tersebut di cak mesin bubut. Kemudian, paman melakukan pengkikisan secara bertahap pada batang baja tersebut. Seiring putaran cepat pisau bubut, balok baja yang awalnya berbentuk kotak perlahan berubah menjadi bulat, seperti pentol jumbo. Sepertinya ini cocok untuk dilempar ke gedung DPR, biar tikus berdasi di sana sadar kalau kerja mereka bukan cuma mengesahkan aturan yang bikin rakyat megap-megap. Kemudian dengan cekatan paman berkacamata melakukan pengikisan pada bagian samping baja tersebut. Permukaannya menjadi halus dan mulus seperti aura kasih. Berbeda jauh dengan wajah politik Konoha yang penuh retakan tak berbekas perbaikan. Selanjutnya, paman berkacamata dengan keahlian tingkat 8-nya melakukan pengeboran manja di bagian tengah balok baja. Agar ulir yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan, paman berkacamata mengeluarkan alat pengukur ulir peninggalan zaman Majapahit. Zaman di mana logika masih lebih dihargai daripada kursi kekuasaan. Setelah selesai mengukur, paman berkacamata mengambil spidol tinta pemilu, lalu melakukan pewarnaan pada lubang yang telah diproses. Setelah itu, sang ahli melanjutkan proses pembuatan ulir. Dalam proses ini, rudal Rusia yang menuju Ukraina pun berhenti sejenak hanya untuk melihat kreativitas paman berkacamata. Setelah ulir selesai dibuat, paman melakukan pemotongan pada bagian yang rusak dan penuh dosa menggunakan mesin gerinda. Lalu dengan cekatan, ia melakukan pengeboran manja pada permukaan yang telah dipotong sebelumnya. Setelah itu, ia meletakkannya di atas meja mesin bor dan kembali melakukan pengeboran di bagian atas lubang yang tadi. Selanjutnya, paman menggabungkan kedua komponen yang sudah diproses melakukan pemukulan manja menggunakan palu peninggalan Majapahit. Ada yang tahu kenapa paman tidak melakukan penyambungan ulir di bagian ini? Seperti biasa, tanyakan ke Rocky Gerung. Tentu saja sambungan seperti ini tidak menjamin kekuatan. Maka dari itu, paman berkacamata melakukan pengelasan pada sambungan komponen tersebut. Seperti biasanya, pengelasan selalu meninggalkan jejak yang kasar. Untuk itu, paman berkacamata perlu menghaluskan bekas las menggunakan mesin gerinda. Setelah melalui proses panjang ala paman berkacamata, kait minyak yang tadinya patah kini telah selesai diperbaiki. Tapi memperbaiki moral politik negeri Konoha masih tetap pekerjaan yang tak ada ujungnya.